Di bawah langit glamor Dubai, satu nama lagi menegaskan statusnya sebagai monster sunyi divisi ringan PFL. Usman Nurmagomedov dengan dingin, tenang, dan mematikan kembali menulis sejarah. Rekornya kini berdiri di angka 21-0 setelah malam brutal yang berakhir dengan satu kuncian yang bikin dunia MMA terdiam. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. PFL membuka musim 2026 dengan panggung megah dan tentu saja spotlight jatuh ke sepupu legenda Khabib. Datang dengan aura tak terkalahkan, Usman bukan cuma membawa nama besar keluarga tapi juga membawa identitasnya sendiri. Ia bukan sekadar grappler Dagestan klasik, dia punya striking yang bersih, ritme yang sabar, dan IQ tarung yang bikin lawan pelan-pelan tenggelam tanpa sadar. Di sudut lain berdiri Alfie Davis, petarung Inggris dengan swagger tinggi dan mental seperti tidak memiliki urat takut kepada siapapun. Jalan menuju laga ini bukan kebetulan, karena Davis datang dari kemenangan turnamen dunia dan sempat mematahkan momentum rekan satu tim Usman, membuat banyak orang merasa ia mungkin kartu wildcard yang bisa bikin kejutan. Tapi di level elit, kejutan itu harus dibayar mahal. Malam itu bukan cuma fight card biasa, nama-nama besar dunia olahraga dan pop culture ikut hadir. Atmosfernya kayak final dunia, bukan sekadar title defense. Dan ketika bel pertama berbunyi, vibe yang muncul pun jadi jelas. Ini bukan soal siapa lebih flashy, tapi siapa yang lebih efisien. Ronde pertama langsung nunjukin blueprint Usman. Sang juara bertahan itu santai, baca ritme, lalu masuk dengan presisi. Di detik-detik akhir ronde, dia berhasil menjatuhkan Davis. Semacam warning shot ke seluruh divisi, bahwa Usman punya senjata striking, gulat, dan tinggal nunggu waktu aja kapan lo bisa hancur. Masuk ronde kedua, tempo mulai panas, keduanya sempat trading keras. Davis coba bermain api, mencoba mencuri momentum dengan striking berani. Tapi lawan petarung yang sabar seperti Usman itu ibarat main catur lawan komputer level dewa, satu salah langkah langsung game over. Ronde ketiga jadi titik balik brutal. Setelah fase striking dan clinch, pertarungan akhirnya jatuh ke wilayah yang paling berbahaya, kontrol matras Usman. Dari situ semuanya terasa seperti countdown. Posisi belakang, pressure, lalu kuncian choke yang rapat. Bukan kuncian dramatis yang terlihat ribet, justru sederhana, dingin, dan mematikan. Namun kuncian itu mendekati sakaratul maut, hingga Davis berakhir pingsan dan memaksa wasit untuk menghentikan laga. Kemenangan ini bukan sekadar mempertahankan gelar. Ini statement, Usman bukan hanya menang, dia mendominasi dengan cara yang membuat lawan terlihat seperti sedang terjebak di quicksand. Semakin melawan, semakin tenggelam. Dan yang paling gila nih ya, ini jadi pengingat kalau dominasi Dagestan belum selesai. Namun Usman bukan bayangan Khabib. Dia versi upgrade, striking lebih smooth, timing lebih licik, finishing lebih silent killer. Divisi ringan PFL sekarang ada di situasi aneh. Semua tahu siapa rajanya. Tapi semua juga tahu, setiap petarung elit pasti mikir cari cara gimana menjadi orang pertama yang berhasil ngehancurin rekor tak terkalahkan Usman Nurmagomedov. Dan sampai saat itu belum atau bahkan tidak terjadi, Usman Nurmagomedov tetap duduk di singgasana dengan tenang, dingin, namun terlihat makin menyeramkan setiap kali dia masuk cage. Nah teman-teman, dari kemenangannya ini, legasi Dagestan di kelas ringan PFL masih terjaga kesuciannya oleh sang raja Usman Nurmagomedov. Dan tentunya merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi Khabib Nurmagomedov selaku pendongkrak semangat dan kemampuan para petarung Dagestan, di samping juga The Eagle adalah sepupunya. Artinya, dari kalimat ini tidaklah salah sasaran bagi Anthony Joshua, mantan juara tinju kelas berat dunia, yang sengaja menghampiri Khabib di belakang panggung. Seorang yang cukup berjasa bagi keberhasilan sejumlah petarung Dagestan di kancah PFL maupun UFC.
Selain itu, Alfie Davis yang telah dikalahkan Usman mengaku bahwa dirinya emang benar-benar pingsan. Hal itu diucapkannya sendiri usai kekalahannya dengan mengatakan bahwa dia agak kaget karena setelah siuman dia melihat Khabib ada di depannya. Lu maklumlah bro, gimana orang baru nyadar itu? Tentunya dia bingung, kok bisa Khabib yang ada di depannya, Usmannya di mana? I heard my corner say 30 seconds left and I was like, oh, I'll just chill here and wait. He's not really going to get this. Well, I woke up with Khabib in my face and I was like, it's weird. Maybe even, I think Islam Makhachev gave the best comment. He laughed at me and said, hey brother, now it's 1-1. So it was very funny. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Tahun 2026 terasa seperti bab penentuan dalam perjalanan karir Usman Nurmagomedov. Setelah kemenangan terakhirnya yang menambah rekor sempurna menjadi 21-0, sang juara kelas ringan PFL kini berdiri di persimpangan besar, teman-teman. Dari kontrak yang ia miliki, hanya tersisa 1 pertarungan lagi di tahun ini. Situasi itu memicu diskusi besar di komunitas MMA global. Banyak yang mulai bertanya apakah PFL masih punya lawan yang benar-benar sepadan untuk menguji batas kemampuan Usman, atau justru ini menjadi tanda bahwa waktunya sudah hampir selesai di organisasi yang membesarkan namanya. Realitanya memang terasa rumit. Dominasi Usman selama beberapa tahun terakhir membuat divisi terasa seperti sudah ia bersihkan. Setiap petarung yang datang dengan harapan besar perlahan dipatahkan lewat pendekatan dingin, disiplin taktis dan kontrol tempo yang nyaris tanpa celah. Jika dia benar-benar pergi dalam kondisi tak terkalahkan, maka dia akan meninggalkan PFL dengan warisan yang sangat berat, membawa status sebagai juara yang tidak pernah disentuh kekalahan di organisasi tersebut. Di sisi lain, harapan fans justru mengarah ke panggung yang lebih besar. Nama UFC terus disebut setiap kali kemenangan Usman dibahas. Haril Helwani, Aaron Bonstetter, dan banyak penggemar percaya bahwa dia sudah siap untuk langsung menghadapi level tertinggi divisi lightweight dunia. Ada bayangan duel melawan nama-nama elit 155 pound UFC, termasuk melawan Arman Tsarukyan, yang membuat komunitas MMA semakin berisik membicarakan masa depannya. Kemenangan atas Alfie Davis menjadi bahan bakar tambahan untuk narasi itu, terutama karena cara Usman menutup pertarungan menunjukkan kematangan teknik yang jarang terlihat di level manapun. Reaksi publik setelah laga terakhirnya mencerminkan betapa besarnya perhatian terhadap karier Usman. Beberapa figur media MMA memberikan pujian atas konsistensi dan kualitas eksekusinya di dalam cage. Saudaranya Umar Nurmagomedov menyoroti detail teknis seperti kemampuan menghindari pukulan, timing serangan, dan kecerdasannya dalam membaca jarak. Semua itu membuat banyak analis melihat Usman sebagai petarung yang sangat efisien, tipe yang tidak perlu terlihat agresif sepanjang waktu untuk tetap memegang kendali penuh pertarungan. Namun dunia MMA selalu penuh opini berlawanan. Di tengah pujian, tetap ada kritik yang diduga berasal dari pembenci Usman dan menilai gaya Usman terlalu konservatif atau terlalu sabar. Sebagian kecil fans bahkan meragukan apakah ia bisa mempertahankan dominasinya jika menghadapi striker agresif kelas atas. Perdebatan ini justru menambah panas diskusi tentang apakah ia harus tetap bertahan di PFL atau mencari tantangan baru di panggung lain. В первую очередь подготовка к ним была бы абсолютно другой, потому что это совершенно разные бойцы по уровню. Например, если с Арманом сравнивать, то Арман борется, бьет. Так что подготовка была бы абсолютно полностью другой, но результат был бы тот же. Jika melihat rekam jejaknya, perjalanan Usman menuju posisi ini memang dibangun secara konsisten. Ia sempat menguasai Bellator dengan merebut sabuk dari Patrick Pitbull sebelum mempertahankannya melawan nama-nama berpengalaman seperti Benson Henderson, Brent Primus, Alexander Sabli, hingga Paul Hughes. Setelah berpindah era dan menjadi juara PFL lewat kemenangan atas Hughes pada Oktober 2025, ia semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu lightweight paling stabil di generasinya. Kini sorotan tertuju pada satu laga terakhir dalam kontraknya. Pertarungan itu bisa menjadi penutup sempurna di PFL atau justru menjadi pembuka pintu menuju bab baru kariernya. Apapun yang terjadi, posisi Usman saat ini jelas unik. Ia berada di titik di mana kemenangan tidak lagi hanya soal mempertahankan sabuk, tetapi juga soal menentukan arah masa depan.
Dunia MMA menunggu, dan untuk saat ini Usman Nurmagomedov tetap berdiri sebagai salah satu nama paling berbahaya di kelas ringan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.